Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sinyal apa ini? Megawati panggil Ahok sahabat. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menjalin kedekatan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Megawati memanggil Ahok dengan sahabat. Pernah juga singgung soal ganti panggilan jadi PTP di acara HUT ke-49 PDIP yang disiarkan di akun YouTube resmi PDIP pada Senin 10 Januari. Megawati menyapa para pendiri, menteri di kabinet, dan kakak Megawati Guntur Soekarno Putra. Kemudian Mega menyebut nama Ahok yang kini menjadi komisaris utama PT Pertamina. Terus ada sahabat saya Pak Ahok atau yang berkenan Basuki Cahayapurnama. Saya mencoba untuk melihat di layar, tapi karena begitu banyak yang hadir sehingga saya tidak bisa melihat satu persatu, ujar Megawati. Jadi menyebut sahabat tadi ya memang sahabat. Apalagi Pak Ahok ini kan menjadi korban terkait dengan pemilu Jakarta. Prestasi Pak Ahok luar biasa, termasuk membangun masjid luar biasa. Prestasi ketegasan dalam berbagai bentuk-bentuk konspirasi kekuasaan yang ingin menggunakan kekuasaan membangun kapital. Pak Ahok paham dan mempunyai keberanian menghadapi hal tersebut, ujarnya. Sehingga itu merupakan hal yang natur sifatnya, karena Bu Mega dekat dengan sosok yang menjalankan tugasnya dengan semboyan, melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh selama untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa menghitung akibatnya. Katanya, nama Ahok sendiri mulai muncul ke permukaan bursa Pilgub DKI, di mana ini adalah tahun terakhir periode kepemimpinan Anies Baswedan. Ahok sendiri sudah angkat bicara soal peluangnya di Pilgub DKI dengan mengatakan dirinya akan menjadi guru bagi kader PDIP. Kembali ke hasto, dia menepaskan sapaan khusus Megawati kepada Ahok tak terkait dengan Pilgub 2024. Tokoh yang akan diusung di Pilgub DKI 2024 nanti merupakan kewenangan Megawati. Jadi nggak ada kaitannya dengan Pilgub 2024. Pidato Ibu Ketum disampaikan sendiri oleh beliau sebagai hasil kontemplasi. Tujuannya agar PDIP dapat memberikan dukungan bersama dengan masyarakat Indonesia agar pandemi ini bisa kita atasi bersama. Kalau Bu Mega mau menetapkan Pak Ahok itu kewenangan Bu Mega, tuturnya. Megawati tak hanya sekali menyinggung Ahok di pidatonya. Megawati pernah sindir perhatian panggilan Ahok jadi PTP. Pernyataan Megawati tersebut disampaikan dalam acara resmi partai Kongres PDIP 2019 di Bali. Ini ada kader PDIP, namanya BCP, Basuki Cahayapurnama. Terkenal namanya Ahok, kata Megawati dalam sambutannya di Hotel Grand Ina Bali Beach, Sanur 8 Agustus 2019 yang lalu. Megawati lantas berbicara mengenai Pancasila dan semangat gotong royong yang menjadi falsafah dasar negara Indonesia. Dia mengkaitkannya dengan keinginan Ahok mengganti nama panggilan menjadi Basuki Cahayapurnama. Iya, terus nggak boleh ya namanya mau asing, mau Ahok, mau Badu. Kalau dia warga negara Indonesia ya sudahlah, kata Megawati. Ada yang bilang, Bu, jangan panggil Ahok lagi. Ya, saya bilang memang namanya begitu. Masa nggak boleh panggil? Terus ya saya sapa, Pak Purnama apa kabar? Sambung Mega yang diikuti tawa hadirin. Diketahui Basuki Cahayapurnama alias Ahok masuk daftar calon presiden pada Pilpres 2024 dalam survei yang digelar Saiful Mujani Research Consulting SMRC. Nama Ahok muncul pada simulasi semi terbuka. Ahok menempati urutan ke-7 dari 43 nama kandidat. Dia bersaing di depan tengah dengan Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Agak sedikit jauh di bawah 5%, Pak AHY 3,7%, Sandiaga Uno 3,5%, Ridwan Kamil 3,3%, dan Basuki Cahayapurnama 3%, kata Direktur Eksekutif SMRC Abbas dalam jumpa pers Selasa 28 Desember 2021. Meski demikian, SMRC tak banyak membahas kemunculan nama Ahok. Bahkan nama Ahok tidak dimasukkan di simulasi tertutup 15 nama kandidat. SMRC berfokus pada nama-nama kandidat di papan atas. Elektabilitas Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo bersaing ketat dalam simulasi semi terbuka dan simulasi 15 nama. Pada simulasi semi terbuka 43 nama, elektabilitas Prabowo 19,7%, Pak Ganjar 19,2%. Saat nama dikerucutkan menjadi 15, elektabilitas Prabowo 22,7% dan Ganjar 22,5%. Survei SMRC ini dilakukan pada 8 hingga 16 Desember 2021. Sirojudin menyebut
Survei ini digelar dengan dana dari Corporate Social Responsibility. Sebanyak 2062 responden dilibatkan dalam survei ini. Ambang batas kesalahan survei ini kurang lebih 2,2% dan tingkat kepercayaan 95%. Sebelumnya nama Ahok juga muncul dalam survei Capres di Litbang Harian Kompas Oktober lalu. Survei itu menyebut elektabilitas Ahok 1,5%. Ia bersaing dengan sejumlah kandidat seperti Sandiaga Uno dan AHY. Diketahui pada waktu lalu, Basuki Cahayapurnama atau Ahok sempat disebut-sebut akan diusung menjadi orang nomor 1 di negeri ini alias menjadi presiden. Namun para ahli hukum tata negara memastikan bahwa Ahok tak akan bisa menjadi pejabat negara. Artinya Ahok tak bisa menjadi menteri, wapres, apalagi menjadi seorang presiden. Penyebabnya Ahok sudah menyandang status narapidana atau kasus penistaan agama. Ahok mengaku sudah memahami aturan tersebut dan tahu diri dengan statusnya. Namun Ahok tetap memiliki rencana seandainya dia masih bisa menjadi calon presiden. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini seolah sudah mengantongi visi misi. Hal itu terungkap saat Ahok berbincang dengan seniman Butet Kertarejasa yang videonya diunggah di YouTube Butet pada 11 Oktober yang lalu. Judulnya cukup bombastis. Kalau Ahok jadi presiden, apa yang dilakukan? Andaikan Pak Ahok ini punya kesempatan menjadi RI 1, kira-kira apa yang paling signifikan diperbaiki atau direvolusi? Tanya Butet dalam video berdurasi 13 menit itu. Ahok yang mengenakan masker hanya bisa tersenyum saat mendengar pertanyaan tersebut. Waduh, jawab dia singkat. Ahok lalu membeberkan semua rencananya jika menjadi presiden. Pertama, ia ingin melakukan pemutihan dosa-dosa lama, termasuk para koruptor dan pengemplang pajak. Jangan sampai dari rezim ke rezim terus berantem, tuturnya. Kedua, Ahok mengukit soal pilkada. Ia menginginkan calon kepala daerah jujur menyampaikan dari mana asal harta yang mereka miliki. Seandainya harta warisan tersebut didapatkan dari orang tuanya dulu sebagai pejabat, maka si calon itu harus mengatakan yang sejujurnya. Biarkan nanti rakyat yang putuskan mau memilih atau tidak. Anak pejabat yang korupsi pun belum tentu korup, kata dia. Ketiga, Ahok ingin memperbaiki gaji pejabat dengan alat ukur yang jelas. Ia juga berjanji akan menaikkan gaji PNS. Butet terpana saat mendengar penjelasan dari Ahok. Ia kemudian melontarkan pertanyaan yang semakin menusuk. Apakah ada kemungkinan Ahok menjadi presiden di masa depan, tanya Butet. Ditanya begitu, Ahok tahu diri. Mungkin merasa masih sulit mencapai ke arah ke sana. Saya masih bisa jadi presiden direktur, selorohnya sambil tertawa. Lalu kemungkinan Ahok menjadi presiden? Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, yang harus diperhatikan dalam persoalan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Syarat-syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Menurut Margarito, yang harus dilihat dari undang-undang tersebut adalah ancaman hukuman 5 tahun.